Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadli, NIM 18030138, Program Studi Agroteknologi 1, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baik, dalam video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya dari mata kuliah pasca panen, yaitu ada dua soal. Yang pertama, bagaimana perkembangan ekspor dan sumbangan devisa produk kakao saat ini? Yang kedua, jelaskan apakah saat sekarang ini biji coklat atau biji kakao di Indonesia masih jarang difermentasi? Indonesia telah menjadi penyuplai bahan baku kakao terbesar ketiga di dunia. Dan Indonesia adalah negara unggulan eksportir barang jadi produk untuk kakao. Industri kakao misalnya. Salah satu sektor hasil perkebunan ini memiliki potensi pertumbuhan yang besar di Indonesia, sebab didukung oleh sumber daya pertanian yang berlimpah dan permintaannya domestik yang besar. Menurut data BPS, sepanjang 2018, nilai ekspor lemak dan minyak kakao mencapai 82 juta US dollar. Indonesia telah menjadi penyuplai bahan baku kakao terbesar ketiga di dunia. Diharapkan di masa depan, Indonesia bisa menjadi negara unggulan eksportir barang, jadi produk kakao, bukan lagi eksportir bahan baku. Pada 2018, ekspor kakao Indonesia ke Amerika Serikat tumbuh 6,7% menjadi sekitar 324 juta US dollar, seiring tingginya permintaan terhadap produk lemak atau minyak kakao. Pada tahun ini, pertumbuhan ke Amerika masih tetap terjadi hingga 16,2%. Selain itu, juga terjadi peningkatan ekspor ke pasar-pasar non-tradisional untuk komoditas kakao, di antaranya ke Cina, terutama untuk produk pasta kakao. Sementara itu, di Belanda menjadi pasar alternatif lain dari produk lemak atau minyak kakao, dan India menjadi importir untuk biji kakao saja. Jadi, peran ekspor ke tiga negara ini cukup besar karena berkontribusi hampir 20% ekspor kakao nasional. Hingga September 2018, akumulasi nilai ekspor minyak kakao telah mencapai 603 juta US dollar. Namun, hingga November 2018, nilai ekspor kakao tumbuh cukup baik sebesar 10,39% dibandingkan tahun lalu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat petani melakukan fermentasi biji kakao. Yang pertama, pendidikan formal. Tingkat pendidikan formal yang dimiliki petani akan menunjukkan tingkat pengetahuan serta wawasan yang luas untuk petani menerapkan apa yang diperolehnya untuk meningkatkan usaha taninya. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal tersebut merupakan kegiatan belajar yang diadakan di luar lingkungan sekolah untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, bimbingan, serta mampu memanfaatkan bagi keluarga, lingkungan masyarakat, dan negara. Pendidikan non-formal bersikap fleksibel dan biasanya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kursus dan pelatihan di masyarakat. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman diartikan sebagai beberapa lama suatu kegiatan yang pernah dialami, dirasakan, ataupun dilakukan. Pengalaman akan memunculkan potensi seseorang karena sudah terbiasa menjalani dan mengatasi hambatan selama melakukan suatu kegiatan tersebut. Pengalaman seseorang dalam berusaha tani berpengaruh dalam menerima inovasi dari luar. Petani yang sudah lama bertani akan lebih mudah menerapkan inovasi daripada petani pemula atau petani baru. Petani yang sudah lama berusaha tani akan lebih mudah menerapkan anjuran penyuluhan, demikian pula dengan penerapan teknologi. Yang keempat, jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya beban tanggungan petani dalam suatuan jiwa. Jumlah tanggungan keluarga adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyaknya jumlah tanggungan keluarga akan mendorong petani untuk melakukan banyak aktivitas, terutama dalam mencari dan menambah pendapatan keluarganya tersebut. Semakin banyak anggota keluarga, akan semakin besar pula beban hidup yang akan ditanggung atau harus dipenuhi. 5. Luas lahan. Lahan bagi petani merupakan faktor produksi yang sangat penting. Lahan merupakan sumber pendapatan untuk kelangsungan hidup. Luas pemilikan dan penguasaan lahan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat pendapatan suatu keluarga atau rumah tangga petani. 6.
kosmopolitan. Kosmopolitan yaitu keterbukaan seseorang menerima informasi dari luar. Tingkat kosmopolitan di sini dilihat dari ketedahan responden terhadap media massa dan kontak terhadap kota. Tingkat kosmopolitan individu dicirikan oleh sejumlah atribut yang membedakan mereka dengan orang lain yang adalah di dalamnya komunitasnya, yaitu individu tersebut memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi, partisipasi sosial yang lebih tinggi, lebih banyak berhubungan dengan pihak orang lain, dan lebih banyak mengakses media massa. Interaksi penyuluhan. Interaksi merupakan suatu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu memberikan efek atau mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Petani melakukan hubungan atau komunitas dengan penyuluhan tentang kegiatan usaha tani yang dimilikinya. Selanjutnya, harga jual. Harga jual, jumlah nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki menggunakan suatu produk atau jasa. Harga jual merupakan besaran nilai yang diperoleh oleh petani dengan menjual produk atau hasil pertanian. Secara umum, harga jual akan mempengaruhi minat petani dalam melakukan usaha taninya. Harga jual yang tingkat cenderung membuat petani berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada usaha taninya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, yang tadi itu beberapa faktor membuat petani enggan untuk melakukan fermentasi. Kenapa begitu? Karena memakan waktu yang cukup lama untuk menjual biji tersebut. Jadi begitu dengan cepatnya biji dikeringkan, langsung dipasarkan dan mendapatkan hasil dari hasil pertanian tersebut. Ya, demikianlah jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih juga sudah mau menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.